Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan membahas materi mengenai genetika populasi. Adapun kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Nur Jasmin, teman saya Nur Fatima dan Aulia Wahyuningsi. Adapun submateri yang akan kami bahas yaitu yang pertama genetika populasi dan yang kedua hukum Hardy-Weinberg. Yang pertama adalah genetika populasi. Sebelum kita membahas mengenai pengertian genetika populasi, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu pengertian genetika dan populasi. Yang pertama itu genetika. Jadi, genetika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat. Dan populasi itu adalah suatu kelompok individu sejenis yang hidup pada suatu daerah tertentu. Maka, dapat disimpulkan bahwa genetika populasi adalah cabang ilmu genetika yang mempelajari gen-gen dalam populasi dan menguraikan secara matematik akibat dari keturunan pada tingkat populasi. Dari objek bahasannya, genetika populasi dapat dikelompokkan sebagai cabang genetika yang berfokus pada pewarisan genetik. Genetika populasi berusaha menjelaskan implikasi yang terjadi terhadap bahan genetik akibat saling kawin yang terjadi di dalam satu atau lebih populasi. Selanjutnya, populasi. Nah, apa sih itu populasi? Jadi, populasi adalah sekelompok individu dari spesies yang sama, hidup di wilayah yang sama, dan saling mengawini, sehingga menghasilkan keturunan yang fertil. Populasi-populasi yang berbeda dari satu spesies dapat terisolasi secara geografis satu sama lain, sehingga pertukaran materi genetik jarang terjadi. Isolasi semacam itu umum pada spesies yang hidup di pulau-pulau yang terpisah sangat jauh atau di danau-danau yang berbeda. Namun, tidak semua populasi terisolasi, dan populasi juga tidak harus memiliki perbatasan yang jelas. Namun tetap saja, anggota dari suatu populasi biasanya saling mengawini sehingga secara rata-rata berkerabat lebih dekat dengan anggota populasi yang sama daripada dengan anggota populasi yang lain. Selanjutnya ada lungkang gen atau genpol. Nah, jadi kita dapat mencirikan susunan genetik dari suatu populasi dengan menjabarkan lungkang gen atau genpol yang terdiri dari semua alel untuk semua lokus pada semua individu dari populasi tersebut. Jadi, lungkang gen itu adalah sekelompok informasi genetik yang dibawa oleh semua individu di dalam populasi. Jika hanya ada satu alel untuk suatu lokus tertentu dalam suatu populasi, maka alel tersebut dikatakan tetap dalam lungkang gen dan semua individu homozigot bagi alel tersebut. Namun, jika ada dua alel atau lebih untuk lokus tertentu dalam suatu populasi, maka individu dalam populasi bisa homozigot atau heterozigot. Nah, jadi, jika suatu populasi dikatakan seimbang apabila frekuensi gen dan frekuensi genetik berada dalam keadaan tetap dari setiap generasi. Selanjutnya, adapun istilah dalam genetika populasi. Yang pertama ada frekuensi.
Frekuensi adalah perbandingan banyaknya individu dalam suatu kelas terhadap jumlah seluruh individu. Yang kedua, ada frekuensi genotip. Frekuensi genotip ini adalah proporsi atau presentasi genotip tertentu di dalam suatu populasi, atau dapat juga dikatakan proporsi atau presentasi individu di dalam suatu populasi yang tergolong ke dalam genotip tertentu. Yang ketiga ada frekuensi alel. Nah, frekuensi alel ini sangat penting dalam genetika populasi, karena alel dapat mengakibatkan individu memiliki sifat yang bervariasi. Dan yang terakhir ada frekuensi gen atau alel, yaitu perbandingan suatu alel setiap individu dalam suatu kelas terhadap jumlah seluruh individu. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi menyeleksi alel secara acak dari sebuah lungkang gen. Perlu kita bahas kembali apa sih itu lungkang gen. Jadi lungkang gen ini terdiri dari semua alel untuk semua lokus pada semua individu dari populasi tersebut. Nah, jika ada satu alel untuk satu lokus tertentu dalam suatu populasi, nah alel tersebut dikatakan tetap dalam lungkang gen tersebut. Perhatikan gambar berikut. Jadi ini adalah gambar menyeleksi alel secara acak dari sebuah lungkang gen. Nah, bayangkan alel-alel untuk semua lokus tertentu dari semua individu dalam suatu populasi itu dapat dicampur dalam sebuah wadah besar yang ini. Jadi kita bahas yang pertama, anggaplah frekuensi alel C pangkat R ini sebagai bunga yang berwarna merah. Sedangkan frekuensi alel C pangkat W ini untuk bunga yang berwarna putih. Nah, dari wadah ini dapat menampung lungkang gen populasi. Pada wadah tersebut akan terjadi reproduksi. Di sini nanti akan terjadi reproduksi melalui seleksi alel secara acak. Baik, misalkan saya ambil contoh pada ikan yang tinggal di laut. Nah, pada saat reproduksi mereka itu ikan itu akan mengeluarkan sel telur dan sel sperma ke laut. Nah, dengan hal ini akan terjadi reproduksi melalui seleksi secara acak. Nah, dari sinilah kita menganggap bahwa perkawinan terjadi secara acak. Dengan kata lain, perkawinan semua jantan dan betina memiliki kemungkinan yang sama. Nanti itu dia akan menghasilkan gamet, sel telur dan sel sperma. Kita masuk ke biografi Hardy Whitbread. Godfrey Arnold Hardy lahir di Surrey, Inggris 7 Februari 1877 dan meninggal 1 Desember 1947. Ia adalah seorang matematikawan Inggris yang dikenal karena prestasinya dalam teori bilangan dan analisis matematika. Dalam biologi, ia dikenal dengan prinsip Hardy-Weinberg, prinsip dasar genetika populasi. Wilhelm Weinberg lahir pada 25 Desember 1862. Ia adalah seorang ahli kebidanan ginekologi Jerman yang dalam makalah tahun 1908 diterbitkan dalam bahasa Jerman
The Annals of the Society National Natural History in Württemberg mengungkapkan konsep yang kemudian dikenal sebagai prinsip Hardy-Weinberg. Selanjutnya kita masuk di hukum Hardy-Weinberg. Dalam populasi yang equilibrium, dalam keseimbangan frekuensi gen maupun frekuensi genotip akan tetap dari satu generasi ke generasi selanjutnya, di mana prinsip equilibrium ini merupakan frekuensi alel dan frekuensi genotip dalam suatu populasi akan tetap konstan, yakni berada dalam keseimbangan dari satu generasi ke generasi lainnya, kecuali apabila terdapat pengaruh-pengaruh tertentu yang mengganggu keseimbangan tersebut. Syarat berlakunya hukum Hardy-Weinberg: yang pertama, tidak terjadi mutasi. Jika terjadi mutasi, maka frekuensi gen atau genetik yang muncul akan terjadi perubahan. Yang kedua, tidak terjadi migrasi. Migrasi dapat menyebabkan terjadinya perpindahan gen suatu populasi dengan populasi yang lain. Yang ketiga, jumlah populasi besar. Jumlah populasi yang besar dapat mempermudah untuk melihat perbandingan setiap frekuensi gen atau genetik yang muncul. Yang keempat, tidak terjadi seleksi alam. Yang kelima, adanya perkawinan secara acak. Perkawinan secara acak dapat memperbaiki variasi genetik. Suatu populasi dikatakan seimbang apabila frekuensi gen atau alel, frekuensi genotip, hubungannya tetap. Jadi dalam suatu populasi di mana gamet berkontribusi terhadap generasi berikutnya secara acak, frekuensi alel tidak akan berubah. Hal ini bisa dilambangkan dengan garis lurus yang menghubungkan antara frekuensi gen alel dan frekuensi genotip. Jadi dari bagian ini bisa kita simpulkan semua anggota populasi tersebut mempunyai kesempatan yang sama untuk mengawini anggota populasi, dan jumlah populasi setiap atau jumlah individu yang mati sama dengan jumlah individu yang lahir. Prinsip Hardy-Weinberg dengan tabel Punnett. Nah, untuk memahami dan menggunakan prinsip Hardy-Weinberg, di sini kita menggunakan tabel Punnett untuk menentukan genotip keturunan dalam suatu persilangan genetik. Jadi di sini kita menggunakan tabel sebagai contohnya itu pada tumbuhan liar. Nah, adapun di sini C pangkat R itu dilambangkan untuk tanaman bunga yang berwarna merah, sedangkan C pangkat W ini disimbolkan untuk bunga liar yang berwarna putih, yang nantinya itu akan disilangkan pada tabel Punnett ini. Nah, setiap sel telur itu memiliki 80% kemungkinan mengandung alel C pangkat R, sedangkan yang 20%-nya itu untuk C pangkat W. Nah, hal ini sama berlakunya dengan sperma. Jadi sel telur yang tadi juga sama dengan yang sel sperma. Jadi persilangannya itu seperti bisa dilihat pada tabel. CR disilangkan dengan CR itu akan menghasilkan P pangkat 2 atau homozigot, bersifat homozigot. Nah, sedangkan C pangkat R disilangkan dengan C pangkat W pada sperma itu akan menghasilkan PQ atau gabungan antara merah dengan putih. Jadi warnanya itu merah muda.
Selanjutnya yang di bawah itu sel telur C pangkat W itu disilangkan dengan C pangkat R pada sperma, juga akan menghasilkan PQ yang bersifat heterozigot. Selanjutnya C pangkat W pada sel telur disilangkan dengan C pangkat W pada sperma, itu akan menghasilkan Q pangkat 2 yang bersifat homozigot. Nah, hasilnya itu bisa dilihat di sini. P pangkat 2-nya itu 64%, yaitu C pangkat R dan C pangkat R, serta 32 ini adalah tambahan dari 16% dan 16%. Nah, gamet dari generasi ini dikelompokkan 64% C pangkat R ditambah sama yang sama-sama CR, jadi dapatnya 80%. Nah, 80% diubah menjadi 0,8 P. Sama juga yang di bawahnya. 4 ditambah dengan 16 sama dengan 20, diubah menjadi 0,2 Q. Nah, nanti generasi berikutnya itu pada tumbuhan ini akan menjadi pada hasil dari persilangan bunga liar ini, dalam populasi bunga liar ini lungkang gen tetap konstan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, proses-proses mendelian saja tidak mengubah frekuensi dan alel ataupun genotip. Jika suatu populasi seperti populasi bunga liar ini berada dalam keseimbangan Hardy-Weinberg dan anggota-anggotanya terus kawin acak dari generasi ke generasi, frekuensi alel dan genotip ini akan tetap konstan. Nah, sistemnya itu sama halnya dengan seperti satu set kartu remi. Misalkan tidak peduli berapa banyak kartu remi itu dikocok untuk dibagi-bagikan. Nah, satu setnya itu akan tetap sama. Kartu as tidak akan menjadi lebih banyak daripada kartu jack. Begitupun sebaliknya. Nah, hal ini sama dengan pengocokan ulang lungkang gen populasi selama beberapa generasi. Tidak dapat mengubah sendiri frekuensi dari suatu alel terhadap yang lainnya. Selanjutnya kita adapun syarat berlakunya hukum Hardy-Weinberg yang pertama itu adalah tidak terjadi mutasi. Nah, salah satu kondisi yang harus dipenuhi untuk tercapainya keseimbangan Hardy-Weinberg ialah tidak adanya mutasi dalam satu populasi. Nah, kenapa mutasi harus tidak ada? Nah, karena mutasi itu adalah perubahan permanen dalam urutan gen dari DNA. Jadi, perubahan ini mengubah gen dan alel sehingga menyebabkan variasi genetik dalam populasi. Kedua itu tidak terjadi migrasi. Nah, pada keseimbangan Hardy-Weinberg, aliran gen atau migrasi tidak harus terjadi dalam populasi, karena aliran gen atau migrasi terjadi ketika frekuensi alel dalam perubahan populasi sebagai organisasi berimigrasi ke dalam atau keluar dari populasi. Selanjutnya itu jumlah populasi besar. Nah, kondisi ini diperlukan dalam memerangi dampak dari pergeseran genetik
Apabila semakin kecil populasi, maka semakin besar dampak pergeseran genetik. Nah, artinya apa? Kemungkinan besar bahwa beberapa alel itu akan menjadi tetap dari lain-lain, akan menjadi tetap dan lain-lain akan menjadi punah. Selanjutnya itu terjadinya seleksi alam. Agar populasi pada keseimbangan Hardy-Weinberg itu seimbang, maka seleksi alam itu tidak harus terjadi. Kenapa? Karena seleksi alam itu merupakan faktor di mana individu dalam populasi yang terbaik disesuaikan dengan lingkungannya untuk bertahan hidup. Nah, hal ini yang menyebabkan perubahan dalam susunan genetik populasi. Lanjut, yang terakhir itu ialah adanya perkawinan secara acak. Perkawinan secara acak, jika individu kawin menuruti pilihan tertentu dalam suatu subset populasi, misalnya dengan kerabat dekatnya sendiri, atau perkawinan sanak inbreeding. Pencampuran gamet secara acak itu tidak terjadi, dan frekuensi genotip itu berubah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.